Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tips yang sering menjadi permasalahan dan kesalahan para mahasiswa dalam pembuatan bab 1 pendahuluan khususnya pada latar belakang masalah, baik dalam skripsi maupun proposal yang diajukan. Nah, di sini saya membuat cara simpel sebenarnya yang bisa Anda lakukan untuk membuat sebuah latar belakang masalah di mana jika penelitian Anda memiliki objek yang memiliki masalah. Nah, dalam pendahuluan ketika kita memiliki latar belakang masalah, paling sederhana kita cukup membuat 3 buah paragraf seperti ini, di mana 3 buah paragraf ini menceritakan, paragraf pertama menceritakan tentang objeknya, kemudian masalah yang dihadapi oleh si objek, dan kemudian solusi yang akan diselesaikan dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam paragraf yang kedua. Jadi cukup dengan 3 buah paragraf saja. Nah, Anda ceritakan yang pertama adalah tentang objeknya secara singkat dalam 1 buah paragraf. Kemudian Anda ceritakan tentang masalah yang ada. Masalah itu merupakan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai gap atau jarak yang tidak bisa dijangkau oleh si objek. Saya sering menganalogikan permasalahan seperti ini adalah sebagai berikut. Saya lapar itu bukan sebuah permasalahan, karena saya lapar dan saya sedang puasa, itu belum jadi sebuah masalah. Tapi ketika saya lapar dan ingin makan, tapi nggak ada makanan, nah ini terjadi gap. Masalahnya apa? Ini tadi yang saya lakukan, ini yang saya sampaikan tadi ini adalah tidak ada makanan. Solusinya apa? Ya cari makanan, atau membuat makanan, atau beli makanan. Ada masalah yang lain, contohnya saya lapar, saya punya duit, saya punya makanan, saya lapar, saya punya duit, saya ingin makan, tapi saya nggak punya waktu untuk membeli makanan tersebut. Maka masalah yang ada di sini adalah waktu. Artinya saya tidak memiliki waktu untuk membeli makanan. Maka solusinya apa? GoFood. Nah, GoFood itulah adalah solusi dari permasalahan itu tadi. Artinya masalah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan itu menjadi sebuah masalah. Nah, contoh di sini saya menceritakan dalam latar belakang masalah ini adalah yaitu adalah ketidakmampuan atau di sini saya tuliskan, nah ini, Humas Universitas XYZ ingin meningkatkan metode promosinya dengan menggunakan iklan video pada media sosial Instagram yang sudah dimiliki. Dia ingin, gitu ya. Akan tetapi, dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, iklan yang dimaksud belum dapat terrealisasi. Artinya dia ingin bikin iklan, ingin punya iklan, tapi tidak mampu membuatnya karena keterbatasan sumber daya manusia. Nah, masalahnya apa? Mereka tidak mampu untuk membuat. Nah, Anda bisa mensolusikan dari masalah tersebut. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul bla 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 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini adalah cara yang paling sederhana. Nah, kadang kita juga mensiasati, atau bisa dikatakan kita menceritakan bahwa ternyata sebenarnya dia baik-baik saja. Artinya universitas ini baik-baik saja dengan metode iklan yang sudah, atau metode promosi yang sudah mereka lakukan dengan brosur, TV, dan seterusnya. Tapi kadang universitas juga ingin meningkatkan metode promosinya. Nah, seperti itu. Baik, tadi sedikit kembali, di mana permasalahan itu adalah gap, ya, gap atau jarak yang tidak bisa diselesaikan oleh
si objek. Nah, dengan cara 3 paragraf seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat sebuah latar belakang masalah. Akan tetapi seringkali mahasiswa membuat dengan cara yang kedua seperti ini. Nah, diawali dengan istilah seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, dengan teknologi yang sangat maju, dengan bla 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 bla, dengan teori-teori yang sudah ada. Seringkali dia hanya mencontek atau mencontoh dari skripsi-skripsi sebelumnya yang sebenarnya sudah salah, ya, dimana sering yang terjadi adalah mengarang, ya, mengarang bahwa teknologi sudah maju dan seterusnya tanpa sumber seperti yang ini, ya. Contoh ini, seiring perkembangan teknologi pada masa sekarang di mana proses cetak massal bla 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 ini. Nah, harusnya paragraf seperti ini harus memiliki sebuah sumber. Sumbernya dari buku. Nah, silakan Anda menggunakan metode-metode reference. Ini contohnya menggunakan metode reference yang sudah ada, apakah menggunakan apa atau GOS atau IEEE atau ISO atau Turabian atau Harvard dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan atau standar yang panduan dari kampusnya masing-masing. Nah, ini harus ada tersitasi dari sumber. Contohnya kalau saya menggunakan sitasi, harus ada contoh menggunakan IEEE ya. IEEE kita masukkan seperti ini. Contoh ini dari buku nomor 1 gitu ya. Nanti masuk dalam daftar pustaka. Sebenarnya nanti kalau di tutorial berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana penggunaan reference ini lebih dalam. Nah, paragraf yang pertama ini harus ada sumbernya karena ini memiliki sebuah data dan teori. Data dan teori harus ada sumbernya. Data bisa diambil dari sumber resmi perusahaan atau sumber resmi BPS, Kominfo dan seterusnya, atau dari sebuah teori, dari sebuah buku. Itu yang paling aman. Ambil saja dari buku, itu yang paling aman. Tapi tidak diperbolehkan untuk mengambil dari Wikipedia, website sukma.com, contohnya seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi Anda diperbolehkan mengambil dari websitenya, website resmi, contohnya Kominfo.go.id, Sleman.Cup.go.id, dan situs-situs pemerintah resmi yang lainnya. Kadang juga kita juga mengambil data dari website-website tertentu, seperti kalau Anda mau menceritakan tentang pertumbuhan pengguna Android, nah, Anda bisa gunakan dari datanya android.com, itu diperbolehkan. Tapi nggak boleh menggunakan websitenya Wikipedia, itu tidak diperbolehkan. Nah, contoh berikutnya di sini saya ceritakan tentang jumlah pengguna internet tahun 2017 mencapai 1.403 sorry. Ini ya, sudah 1.403,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68% total jumlah penduduk Indonesia. Data ini harus bersumber dari sebuah situs yang resmi kalau Anda mengambilnya dari internet. Contoh, ini saya ambil dari situsnya Kominfo gitu ya. Nah, maka nanti di sini juga harus ada sitasinya. Contoh sitasinya ini dari sitasi nomor 2 yaitu websitenya Kominfo. Nanti saya untuk penulisan sitasinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut menggunakan referensi. Nah, seperti ini diperbolehkan dan sangat saya pribadi sangat menyarankan seperti ini. Artinya Anda menceritakan tentang pentingnya iklan, kemudian pentingnya pengguna internet dan jumlah pengguna internet yang cukup banyak atau mungkin meningkat, sehingga bisa menunjukkan disambungkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh si objek. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa latar belakang masalahmu atau skripsi atau tugas akhir dan proposal yang Anda ajukan itu penting, sangat penting, sehingga layak untuk dilanjutkan. Silahkan Anda mau menggunakan metode yang sangat simpel seperti ini atau yang lebih rumit,
walaupun nggak rumit juga sih sebenarnya. Anda bisa gunakan mencari referensi, tapi ini lebih saya sarankan karena disajikan dengan data-data yang cukup valid atau menunjukkan bahwa penelitian nanti menjadi sebuah penelitian yang sangat penting. Nah, kadang latar belakang seperti ini juga bisa diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal. Nah, untuk menyajikan bahwa pentingnya penelitian ini, contoh, Anda bisa mengambil penelitian tentang judulnya tentang iklan, contoh seperti ini, dan mungkin Anda bisa gunakan penelitian-penelitian dari jurusan lain yang mungkin yang membahas tentang dampak periklanan. Contohnya mungkin dari orang komunikasi yang melakukan penelitian tentang dampak iklan dalam masyarakat. Dia melakukan penelitian, kemudian untuk kamu mau mengatakan bahwa bahwa iklan itu memiliki dampak yang sangat vital dalam masyarakat. Diambil dari penelitian jurnal penelitiannya si A yang sudah dipublikasikan dalam jurnal seperti itu. Nah, Anda bisa Anda kutip itu dan masukkan dalam latar belakang masalah seperti ini, sehingga menunjukkan bahwa penelitian Anda menjadi sebuah penelitian yang sangat penting, yang bisa menunjukkan bahwa penelitian Anda menjadi penelitian yang penting. Nah, demikian ini yang sering menjadi permasalahan dan sering terjadi revisi dalam skripsi maupun tugas akhir dalam latar belakang masalah, di mana Anda tidak bisa menyajikan sebuah masalah yang konkret, kemudian tidak menyajikan data yang dengan sumber yang valid. Nah, demikian tips dari saya dalam pembuatan latar belakang ini, semoga dapat bermanfaat.